Ada pertanyaan begini, saya menikah secara Islam, tapi suami tidak mau disahkan secara Katolik. Sampai saat ini, saya sudah mengakui dosa. Apakah masih belum boleh menerima komuni? Nah, ini pertanyaan dari saudari kita, tapi saya nggak tahu siapa namanya. Dia beri namanya di dalam TikTok, I will pay you back. Ya, ini seorang ibu, ya itu ya. Baik, salve ya Ibu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Tapi begini Bu ya. Perkawinan yang tidak sah tidak otomatis sah karena mengaku dosa di dalam sakramen tobat. Tidak demikian. Jadi kalau saya menjawab secara singkat pertanyaan Ibu, tentu Ibu secara hukum gereja belum bisa menerima komuni kudus dalam perayaan Ekaristi. Tapi saya jelaskan begini Bu ya. Kalau dalam kondisi Ibu suami tidak mau ya mengesahkan kembali secara Katolik, maka sebenarnya ada solusi di dalam hukum gereja Katolik. Maka Ibu mestinya itu datang ke Romo Paroki membicarakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan juga niat untuk kembali ke Katolik. Ada solusinya kok Bu. Disebut dengan pengesahan penyembuhan pada akar yang sering disebut dalam istilah hukum gereja sanatio in radice. Dasar hukumnya adalah kitab hukum kanonik kanon ya 1161 dan kanon 1165. Nah, syaratnya yang pertama bahwa ya perkawinan ibu ya ikatan perkawinan ibu itu stabil. Ibu dan suami tidak akan cerai, itu ya. Artinya di antara ibu dan suami tidak akan ada salah satu di antara kalian berdua yang menarik kesepakatan. Jadi kesepakatan itu tidak cacat, tetapi justru sangat kuat sehingga tidak akan terjadi yang namanya perceraian. Itu yang dilihat yang pertama. Yang kedua, ya dispensasi atas sanatio in radice itu diberikan oleh ya Bapak Uskup. Itu maka nanti yang membantu ibu juga untuk meminta ini adalah Romo Paroki. Maka sekali lagi datanglah ke Romo Paroki. Lalu bagusnya kalau pengesahan perkawinan sanatio in radice atau penyembuhan pada akar, maka perkawinan ibu itu ya diakui sah ya secara surut. Jadi diakui sah perkawinan yang dulu ibu langsungkan secara Islam itu ya. Hanya memang ibu yang perlu dicatat adalah bahwa dalam perkawinan Islam itu biasanya itu ya semua ya calon pengantin itu mengucapkan syahadat Islam. Itu artinya sebenarnya menyatakan diri masuk agama Islam. Oleh karena itu sebelum ibu itu ya meminta dispensasi sanatio in radice itu atau pengesahan penyembuhan pada akar itu, maka perlu juga ibu ya mengaku dosa, mengakui bahwa ibu sudah melanggar aturan gereja dan ibu juga sudah melakukan dosa. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan oleh ibu. Jadi kalau nanti sudah keluar itu ya dispensasi atas sanatio in radice itu atau pengesahan perkawinan secara sanatio in radice itu, maka ya ibu bisa menerima komuni kembali. Jadi gampang sebenarnya. Hanya yang perlu sekali kalau seandainya nanti ibu ya tetap Katolik dan suami tetap Islam, maka kan ada kewajiban ibu, yaitu ya sesuai dengan kanon 1125 ya, bahwa ibu ya tidak meninggalkan iman Katolik, berarti ibu aktif dalam gereja Katolik. Lalu yang kedua, semua anak yang lahir ya dibaptis secara Katolik. Dan yang ketiga, semua anak yang lahir dididik dalam gereja Katolik. Ini ya janji ibu ya di hadapan Allah ya, tentu saja melalui Romo dan juga umat Allah ya, umat gereja Katolik itu ya. Dan ibu berjuang melaksanakan ini untuk seumur hidup. Jadi sebenarnya ibu ya sangat bagus solusi di dalam hukum gereja.
Sekali lagi, tergantung bagaimana niat kita sebagai orang Katolik. Saya berdoa untuk ibu, semoga ya tergerak hati untuk mengurus ya perkawinan ibu, sehingga ibu bisa menikah ya secara sah menurut tata aturan Gereja Katolik. Cara pengesahannya adalah sanatio in radice atau penyembuhan pada akar. Silakan datang ke Romo Paroki, karena nanti Romo Paroki akan membantu ibu. Tuhan memberkati ibu dan juga suami ibu beserta anak-anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.